diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak Rasulullah ini uniknya ya, dipuji oleh Allah ya. Allah yang maha agung, yang maha mengetahui hati manusia, Allah puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau berada di dalam budi pekerti yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala Al-Azim memuji nabinya dengan kata Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita. Tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat kepada kita, tapi kita sedikit sekali bersyukur kepada Allah. Padahal syukur kepada Allah merupakan puncak daripada ibadah, puncak dari ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ibadah kita tujuannya apa? Semua ibadah kita ditujukan agar supaya kita menjadi bertakwa. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, sembahlah Tuhan kalian, mengabdilah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Ya, kita juga sering baca ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya kita beribadah adalah agar supaya kita menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari ketakwaan apa lagi? Di atas ketakwaan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Imran, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kalian pada saat perang Badar. Wa antum azillah, padahal kalian itu dalam keadaan lemah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalian, ya. Pertolongan Allah kalau datang udah nggak bisa ada yang menghalanginya. Lalu Allah katakan apa? Fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tujuan dari takwa itu adalah agar supaya kita bersyukur. Inilah nanti yang insyaallah nanti kita diuraikan bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ingat hadis Nabi, hadis tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat tahajud sampai bengkak-bengkak. Ya, kalau salat lama Rasulullah salatnya.
Kita salatnya ya Allah ya sedikit sekali. Rasulullah sampai bengkak-bengkak ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, lima sana'ta hadza ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini ya Rasulullah? Rasulullah jawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Masa sih aku enggak mau ya Aisyah, kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang senantiasa banyak bersyukur. Nah ini kalau dilihat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang begitu bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita sama banyaknya sama. Begitu juga ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya, sungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar ini sering ditafsirkan banyak hal ya, telaga Kautsar, itu Al-Qur'an, dinul Islam dan macam-macam. Tapi Al-Kautsar ini adalah dari kata katsir, asy-syai'ul katsir. Arti nikmat yang banyak ya, termasuk nikmat ya Hidayatullah, Al-Qur'an, kemudian dinul Islam, juga telaga Kautsar, itu semuanya masuk semuanya. Kalau bagi kita, walaupun ini Allah ingatkan untuk Nabi Muhammad SAW, tapi sebenarnya untuk kita juga ya, diingatkan kita banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu dalam kalimat simple ya, fasholli li rabbik, salatlah hanya untuk Allah. Artinya ini melambangkan, salat ini adalah sebagai tiang agama, melambangkan ya, berbagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban itu ya, menunjukkan bagaimana lambang hablum minan nas, hubungan baik kita kepada manusia. Di samping kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pun diminta agar supaya kita memperbaiki hubungan dengan manusia. Oleh karena itu, ketika perintah Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, langsung Allah sebutkan wa bil walidaini ihsana. Tadi seperti yang dibacakan oleh Ustaz Husain. Setelah perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini merupakan menyembah Allah hablum minallah, langsung dikaitkan dengan hablum minan nas. Ini akhlak ya, kita itu hendaknya diperbaiki. Itu yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah, dan juga kemudian akhlak kita kepada sesama kita. Nanti uraiannya tentunya ya, insya Allah akan berlanjut terus. Akhlak ini kita sering baca ya, dalam hadis kita dengar ya, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak, sungguhnya aku diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Kok menyempurnakan? Berarti sudah ada dong akhlak kita. Ya memang akhlak di dalam hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan di dalam hati kita. Cuman terkadang akhlak ini ya, semakin seorang melakukan kemaksiatan ya, makin tertutup akhlak yang sudah Allah Subhanahu wa taala tanamkan. Akhlak yang Allah tanamkan di dalam diri kita itu adalah fitrah ya. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu fitrah yang Allah tanamkan ya, di dalam hati manusia.
Kita dengar hadis Nabi kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nanti kedua orang tuanya lah, ya, apakah lingkungannya, ya, itu yang akan membuat dia, yang akan membentuk dia, merubah dia menjadi Nasrani, Yahudi, atau Majusi, atau apapun. Sebenarnya asalnya adalah fitrah, dalam keadaan suci. Ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Bagaimana Allah ceritakan, ya, bahwasanya kita dulu itu sudah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masih di dalam alam rahim, di alam arwah, ya. Alastu bi rabbikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanyakan kepada kita, persaksikan kepada kita, bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua manusia mengatakan bala, syahidna, tentu, ya, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Ini adalah merupakan, ya, kesaksian fitri, kesaksian manusia secara fitrah. Oleh karena itu akhlak ini, ya, didefinisikan, Imam Al-Ghazali mengatakan al-akhlaq ibaratu an halatin fin nafsi rasikhah tasduru anhal af'alu bisuhulah biduni fikrin warawiyah. Imam Ghazali mengatakan, mendefinisikan akhlak ini, ya, sesuai tadi, ya, memang akhlak ini adalah sesuatu yang sudah mengakar sebenarnya di dalam jiwa kita. Jadi akhlak itu adalah suatu kondisi, ya, dalam jiwa seorang yang mendalam, yang mendarah daging, ya. Rasikhah tasduru anhal af'alu bisuhulah, akan muncul daripadanya, ya, karena dia ini adalah sesuatu yang mendalam di dalam jiwa kita, akan muncul perbuatan-perbuatan tak dengan mudah, refleks, tanpa dipikir-pikir dulu, ya. Kalau orang melakukan sesuatu tanpa dengan dipikirin dulu, ya, maka berarti bukan akhlak itu, ya. Kita lihat anak-anak kecil, ya, bagaimana anak masih kecil ketika ditanya sesuatu dia akan ungkapkan dengan polos, dengan jujur, tanpa dipikir, oh kalau saya jujur gimana nih. Nah, enggak, jujur. Itu karena memang akhlaknya masih bagus. Tapi ketika ada seorang, ya, melihat sesuatu atau ada peristiwa sesuatu yang biasanya itu menimbulkan reaksi yang spontan, kalau dia ketika melihat sesuatu, misalnya ada kecelakaan, ada orang susah misalnya, lalu dia ketika mau menolong, dia pikir-pikir dulu, kalau saya tolong ada yang lihat nggak nih, atau ada kameranya nggak nih, ada HP nggak yang bisa buat upload nih. Nah, itu bukan akhlak itu, walaupun dia tolong, tapi itu bukan akhlak itu buat-buat, ya, dibuat-buat. Saya mau membantu orang misalnya, oh di videoin, kemudian itu, ya, tapi bukan dari hatinya. Bukan berarti nggak boleh kita dokumentasi, silakan saja untuk memberikan motivasi untuk orang lain, tapi, ya, kita bisa nilai diri kita, apakah kita ini benar-benar ikhlas atau tidak, ya. Allah katakan apa? Bahwasanya setiap orang itu dia tahu, ya, apa yang dia lakukan, ya. Innal insana ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah.
Sungguhnya manusia itu ya, ala nafsihi basirah, terhadap dirinya sendiri dia tahu dia apakah dia benar atau salah ya. Sebenarnya hati nuraninya itu ya, dia koreksi dirinya, walaupun dia mengungkapkan secara zahirnya karena supaya dia takut malu ya, diungkapkan dengan alasan-alasan ya atas apa yang ada dalam hatinya ya. Ini menunjukkan bagaimana akhlak itu adalah sesuatu yang mengakar di dalam jiwa manusia ya. Kemudian ya, dengan akhlak itu bagaimana, kalau akhlaknya baik pasti yang keluar secara spontan ya, respon yang baik ya. Seperti kalau anak masih kecil ya, ketika disuruh berbohong dia nggak mau ya, dia akan berkata jujur seperti itu. Ini adalah menunjukkan akhlak yang baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak ini. Jadi akhlak-akhlak yang asalnya baik kemudian sudah tertutup oleh dosa-dosa, udah tertutup oleh kemusyrikan pada zaman dahulu ya. Ketika Rasulullah berdakwah, ini Allah Subhanahu wa taala ya, perintahkan untuk bagaimana ini mensucikan jiwa mereka ya kan, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, mensucikan. Jadi sucikan, dibersihin tadi itu yang tadi ya, hati manusia yang asalnya putih bersih, yang akhlaknya bagus baik ya, kemudian karena dosa-dosa yang selalu dikerjakan ya, juga pendidikan-pendidikan yang buruk, adat istiadat yang buruk baik dari orang tuanya, lingkungannya, yang membuat di akhirnya ya, hati nuraninya yang asalnya suci bersih ini sudah banyak karat di sana, sudah banyak titik-titik hitam. Rasulullah pernah menceritakan bahwasanya hati manusia itu asalnya bersih. Kalau dia berdosa, idza aznaba nukkita fi qalbihi nuktatun sauda. Kalau dia berdosa akan ada titik hitam di dalam hatinya. Satu kali berdosa titik hitam di sana. Ini hati yang asalnya putih ini ada titik hitam di sana. Tapi kalau kemudian dia bertobat, suqila minhu, suqila, dihapus dia tuh ya, titik hitamnya dihapus kalau dia bertobat. Tapi kalau dia nggak bertobat, titik hitam masuk, berdosa lagi, titik hitam lagi, dosa, titik hitam, sampai semuanya hatinya yang asal bersih ini menjadi hitam. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahwasanya di hati mereka sudah ada karat. Kalau karat tuh, kalau besi, kalau karatan, kalau besi kan artinya kalau ada setrum dia itu menghantarkan listrik, tapi kalau ada karatnya terhalang gitu. Hati kita juga begitu. Ketika hati kita bersih, suci, ketika ada nasihat tergetar hatinya. Begitu juga orang yang mukmin itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum ilman, idza dzikrallah innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang mukmin yang hatinya sudah bersih, kalau disebut nama Allah, idza dzikrallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Karena artinya hatinya bersih, itu enggak terhalang. Jadi ketika ada frekuensi yang sama, dia nyambung seperti itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ini ya, jadi Rasulullah SAW diutus untuk membersihkan ini. Jadi hati-hati ya, yang asalnya bersih
ya sejak dilahirkan kemudian terkontaminasi oleh perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, ya, berbagai hal-hal yang buruk membuat hati ini menjadi kotor. Oleh karena itu Rasulullah tugasnya wizakihim, mensucikan mereka, ya, mensucikan mereka dari ya itu tadi, dari hal-hal yang buruk. Apakah itu puncaknya kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa-dosa, ya, yang lainnya. Oleh karena itu ketika seorang bertobat, ya, ketika walaupun dia asalnya musyrik, apakah mulhid, ateiskah, ya, ketika dia masuk ke dalam Islam, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan itu semuanya. Al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Bersih dia. Ya. Bersih seperti fitrah lagi, seperti itu. Nah inilah, ya, jadi diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak Rasulullah, ini uniknya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qalam. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah, ya. Allah yang maha agung, yang maha mengetahui hati manusia, mengetahui segala sesuatu apa yang dilakukan oleh manusia, ya, baik zahirnya maupun batinnya. Allah puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau berada di dalam budi pekerti yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala Al-Azim memuji nabinya dengan kata Al-Azim. Kalau kita dipuji, ya, sama RT misalnya, ya, belum begitu hebat. Oh, kalau naik lagi RW, oh, lebih hebat lagi. Oleh lurah, oleh camat, ya, oleh presiden misalnya. Wah, penghargaannya kan makin tinggi nih. Ini bukan dari manusia, dari Allah Subhanahu wa taala Azim. Allah yang memuji Rasulnya. Ini pujiannya bukan setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sudah ayat-ayat Al-Quran yang banyak, enggak. Ini Al-Qalam ini, kalau antum baca di Ulumul Quran secara urutan nuzulnya, urutan turunnya, dia itu turun setelah surah Al-Alaq, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kepada nabinya untuk membaca Iqra. Nah, kalau Al-Qalam apa? Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi surat yang pertama memerintahkan kita membaca, surat yang kedua di sana bercerita tentang pentingnya, Rasulullah sampai bersumpah pentingnya tulisan. Karena ini adalah cikal bakal ilmu pengetahuan. Ya. Rasulullah SAW kemudian juga setelah itu dakwanya isinya adalah dengan pendidikan kepada umatnya, ya. Pentingnya pendidikan, ya, harus membaca, menulis, ya. Nah, ini surat pertama-tama yang turun kepada Nabi memerintahkan umatnya supaya pintar. Aneh, suka ada riwayat katanya mengatakan, ini riwayat palsu ini, nahnu ummatun ummiyah. Kita adalah umat-umat yang ummi, buta huruf, la naktubu wa la naqra. Kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Masa surat yang pertama merintahkan kita untuk baca. Oleh karena itu ketika
Sering orang menyebutkan Nabi kita ini sebagai An-Nabiyil Ummi, lalu diartikan bahwasanya itu adalah Nabi yang buta huruf. Ini ngelecehkan Nabi ini sebenarnya. Masa Al-Quran memerintahkan supaya Nabi membaca, dan Al-Quran menekankan pentingnya tulisan, yang ini adalah cikal bakal dari ilmu pengetahuan, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengajarkan umatnya. Ketika Nabi menang perang Badar, kemudian para tawanan itu diperintahkan untuk mereka bisa bebas, diperintahkan untuk mengajarkan penduduk Madinah baca tulis bagi mereka yang nggak bisa memberikan tebusan. Sebab tawanan itu di dalam Islam diperlakukan dengan baik. Tawanan itu bukan dijadikan budak. Ingat Islam tidak pernah di dalam Al-Quran ada perintah di dalam Al-Quran yang menjadikan manusia merdeka menjadi budak. Ketika Islam datang, perbudakan memang sudah merajalela. Islam datang memerdekakan budak secara bertahap, karena perbudakan ini bukan saja sesuatu yang baru, itu sudah menjadi masyarakat, sudah menjadi sesuatu yang umum di masyarakat, bukan di bangsa Arab saja, di seluruh dunia pada waktu itu. Sesuatu yang sudah mengakar seperti ini, biasanya cara pengobatannya adalah, cara memperbaikinya adalah dengan cara bertahap. Oleh karena itu banyak ayat-ayat Quran yang menerangkan bagaimana caranya atau bagaimana diperintahkan kaum muslimin agar supaya bisa memerdekakan budak. Orang yang bersumpah, kafarat sumpahnya yang pertama adalah memerdekakan budak. Orang yang membunuh nggak sengaja suruh memerdekakan budak. Orang yang mentihar istrinya dia harus memerdekakan budak. Ada 7 pintu untuk memerdekakan budak. Tidak ada satupun pintu yang menjadikan manusia merdeka menjadi budak. Tawanan diperlakukan imma manam ba'du wa imma fida'a. Tawanan ada 2 hal pilihannya. Boleh tawanan itu dilepaskan secara cuma-cuma, karena mungkin tawanan ini ternyata dia cuman terpaksa ngikut ketika perang, karena seluruh penduduk suruh keluar ikut perang, dia sebenarnya nggak mau perang, akhirnya dia ikut. Itu di ketika perang Badar ada tuh banyak orang-orang yang sudah beriman sebenarnya tapi masih menyembunyikan keimanannya, terpaksa ikut perang. Di antaranya adalah paman Nabi sendiri, Al-Abbas. Itu dia sudah beriman, cuman memang Rasulullah SAW perintahkan sebagai taktik dan juga sebagai mata Nabi di Mekah, dia tidak menampakkan keimanannya. Ikut nggak tahu dalam perang Badar, tapi Rasulullah langsung ingetin kepada para sahabatnya, jangan kalian bunuh Abbas. Waktu itu Sayyidina Umar di riwayat disebutkan, saya udah mau bunuh itu Abbas, katanya. Saya pengen, kalau nggak ada peringatan Rasul. Masa sih, padahal ada orang-orang yang lain yang saudaranya Muslim, orang tuanya kafir. Rasulullah nggak larang. Apa karena Rasulullah ini nepotisme? Tidak, karena Abbas sudah beriman, cuman menyembunyikan keimanannya. Ini juga sebenarnya Abu Thalib sama seperti itu.
Kok Abu Thalib ada riwayat hadis katanya mati dalam keadaan kafir, aneh-aneh saja. Jadi baca ayat Quran, baca riwayat Nabi, ya. Jangan ikut-ikutan. Oh, ini ada riwayatnya kafir, riwayat, ya, nggak dibaca. Padahal di Al-Quran ada, ya, namanya surat Al-Mu'min. Surat Ghafir itu nama lainnya adalah Al-Mu'min. Ya, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun, yang menceritakan bagaimana di keluarga Fir'aun ada seorang yang beriman, yaktumu imanahu, yang dia menyembunyikan keimanannya. Ya, bagaimana dia membela Nabi Musa secara diplomatis, padahal dia sudah beriman, dia nggak nyatakan keimanannya. Itu ada ketika zaman Rasul juga seperti itu. Rasulullah kan mendapatkan pendidikan dari Al-Quran. Rasulullah ini orang cerdas. Jadi jangan dikatakan Rasulullah itu buta huruf. Kalau buta huruf itu konotasinya bodoh, ya. An-Nabiyil Ummi ini adalah julukan terhormat, julukan kehormatan. Kenapa seperti itu? Karena arti ummi di sini sama seperti orang yang baru lahir dari ibunya. Seperti tadi, orang yang lahir dari ibunya dalam keadaan apa? Suci kan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Rasulullah SAW ini, ya, kenapa Allah sebutkan An-Nabiyil Ummi? Salah satu maknanya adalah yaitu bahwasanya Nabi ini berada di dalam kesucian, dalam kefitrahan, ya. Rasulullah tidak terkontaminasi dengan pendidikan jahiliyah, maupun, ya, tidak pernah Rasulullah mendapatkan pendidikan dari ahlul kitab. Jadi masih pure, masih murni. Oleh karena itu, ya, akhlaknya Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surah Al-Qalam tadi, nun wal qalami wa ma yasturun, innalaka la ajran ghairu mamnun. Terus wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Di sana dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya engkau berada di dalam budi pekerti yang sangat agung, sangat besar. Ini yang bilang agung siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pujian-pujian atau sertifikat dari lembaga-lembaga tertentu. Dan ini sudah diakui juga secara oleh masyarakatnya, di mana Rasulullah SAW, ya, dikenal di kalangan kaumnya sebagai Al-Amin. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan, karena pembahasan tentang akhlak ini banyak sekali. Nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas, ya, tentang masalah akhlak ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.